warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Fikria akan menjelaskan tentang metode eksperimen. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Di sini saya memetik dari bukunya Profesor Dr. Sugiono pada tahun 2010 yang menjelaskan bahwa metode eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, biasanya penelitian eksperimen ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti, jika kita melakukan sesuatu yang dikontrol secara ketat, maka apakah yang akan terjadi? Nah, biasanya penelitian eksperimen ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak pada sesuatu yang dikontrol secara ketat tersebut. Nah, maka perlu dilakukan sebuah treatment pada kondisi seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu karakteristiknya. Di sini saya menyebutkan 6 karakteristik dalam metode eksperimen. Yang pertama yaitu variabel-variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara tertib. Yang kedua, adanya kelompok kontrol sebagai data dasar untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Jadi dalam metode eksperimen ini diperlukan kelompok kontrol untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Yang ketiga yaitu penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variasi. Yang keempat, ada validitas internal mutlak, dan yang kelima ada validitas eksternal. Yang terakhir, semua variabel penting diusahakan konstan. Jadi memang harus benar-benar konstan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode eksperimen. Yang pertama yaitu melakukan kajian secara induktif yang berkait erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, yaitu melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. Yang terakhir, yaitu membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup kegiatan. Jadi perlu disertakan kegiatan-kegiatan di dalam langkah-langkah metode eksperimen ini. Nah, yang terakhir yaitu bentuk desain. Di sini Profesor Dr. Sugiono itu menjabarkan ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu pre-experimental design, yang kedua yaitu true experimental design, dan yang terakhir yaitu quasi-experimental design. Yang pertama yaitu pre-experimental design. Jadi, desain ini dikatakan sebagai pre-experimental design karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi, pre-experimental design ini masih butuh variabel luar. Begitu. Nah, di dalam pre-experimental design terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu one shot case study atau studi kasus satu tembakan. Yang kedua yaitu one group pretest post-test design atau satu kelompok pretest dan post-test. Yang ketiga yaitu intact group comparison. Nah, yang kedua yaitu true experimental design. Jadi true experimental design ini dikatakan true experimental karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Nah, bedanya dengan pre, kalau true ini bisa mengontrol variabel luar untuk dilakukannya sebuah eksperimen. Nah, di dalam true eksperimental terdapat 3 bagian juga, yaitu post-test only control design, dan yang kedua pre-test post-test control group design, yang ketiga the Solomon for group design. Nah, yang terakhir yaitu quasi-experimental design. Jadi, bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Jadi ada dari true experimental design itu ada yang sulit untuk dilaksanakan. Nah, itu dilaksanakan pada quasi-experimental design. Nah, dalam quasi-experimental design ini juga terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu time series design, yang kedua non-equivalent control group design, dan yang terakhir counterbalance design. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tentang metode eksperimental. Jika ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.